warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali ya dalam saluran Naisah Boy. Kali ini masih pada bab turunan fungsi trigonometri ya. Ibu akan kembali membahas contoh-contoh soal lanjutan dari pembelajaran kemarin. Yang kemarin Ibu anggap itu adalah contoh 1 ya. Maka kita mulai sekarang akan membahas contoh-contoh yang lainnya ya, untuk tipe-tipe soal yang agak-agak berbeda ya. Baik, kita mulai dari contoh 2. Nah, ini pertanyaannya ya, tentukan turunan pertama fungsi berikut. Nah, Ibu mulai dari soal yang A. Ini Ibu langsung bahas ya. Ini soalnya ada suatu fungsi fx sama dengan 4 kali tangan dari sudut 3/4 x. Nah, ini masih mirip dengan contoh 1 ya. Maka Ibu langsung tulis solusinya di sini. Maka solusi dari soal tersebut adalah f aksen ya, solusinya karena turunan pertama. Karena di sini tidak ada variabel x, maka tinggal tulis kembali 4-nya. Seperti biasa, jangan lupa langsung lihat ke sudut. Karena sudutnya 3/4 x, berarti langsung turunannya adalah x-nya hilang ya, 3/4. Berdasarkan rumus begitu. Baru kemudian tulis turunan dari tangan. Apa turunan tangan? Ya, sekan kuadrat. Di sudutnya ya. Sudutnya adalah 3/4 x. Nah, tentu bentuk seperti ini masih bisa dihitung ya, 4/4 yang habis. Sehingga hasil akhir diperoleh 3 kali sekan kuadrat dari 3/4 x. Ini jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut pada soal yang B. Misalkan diberikan ada fungsi gx untuk soal misalnya sekan dari pi/2 dikurangi 2x misalnya. Nah, bagaimana solusinya? Nah, ini pun sama ya, sama dengan tipe contoh 1 yang Ibu bahas pada video sebelumnya ya. Jadi tinggal lihat sudutnya saja, turunan sudut ini ya, karena ada 2 suku. Berarti kita langsung ke solusinya ya. Karena di sini fungsinya gx, berarti turunannya adalah g aksen x. Sama dengan, sekali lagi, biasakan turunan dari sudutnya terlebih dahulu. Pi/2 ini ada variabelnya enggak? Ada variabel x, karena di sini x ya, enggak ada ya. Nah, kalau tidak ada berarti di konstanta turunannya selalu 0 ya. Turunan pi/2 0, nggak usah ditulis, jadi langsung turunan dari negatif 2x. Apa turunannya? Ya, min 2 ya, jadi langsung tulis turunannya negatif 2. Sudut sudah, tinggal turunan dari sekan. Mudah-mudahan masih ingat ya, kemarin turunan sekan adalah ya, sekan yang muncul kembali dikalikan dengan apa? Sekan dengan apa? Tangan ya, ya tuh, dengan tangan. Sekan tangan. Terus sudutnya ini ya. Sudutnya adalah pi/2 min 2x. Tangan pun sama ya sudutnya. Pi/2 min 2x. Nah, sudah selesai ini jawabannya untuk tipe contoh 2. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Silakan kalau tidak bisa dimengerti bisa bertanya pada saluran Microsoft Teams ya. Kita akan lanjut pada pembahasan contoh soal yang ketiga. Nah, baiklah, kita lanjut ke pembahasan contoh soal yang ketiga nih ya. Nah, ini soalnya tentukan turunan pertama fungsi berikut. Nah, di sini ada soal 2 saja ya. Apa kira-kira bedanya contoh 2 dengan contoh soal yang ketiga ini? Ada yang tahu? Ya, sambil dilihat contoh 2-nya ya. Jadi bedanya adalah pada sudutnya di sini ada 2 suku ya, kemudian
dua suku ini sama-sama terdapat variabel. Variabelnya X, ini juga variabelnya X sama ya, cuma X nya di penyebut. Jadi sudutnya ini berbentuk aljabar ya, fungsi aljabar. Sudutnya berbentuk fungsi aljabar. Itu bedanya. Kalau yang sebelumnya aljabar juga cuma satu suku, kalau ini lebih dari satu suku ya, ada dua suku atau mungkin di soal yang lain bisa aja ada 3 suku. Misalnya dikurangi 2x misalnya. Begitu juga dengan yang B, sama di sini fungsinya, fungsi aljabarnya ada 2 suku ya, dan dua-duanya variabel, ini x kuadrat, yang ini ditambah x akar x. Mungkin yang membedakan itu. Nah, kemudian bagaimana solusi untuk menyelesaikan soal turunan dari masing-masing fungsi ini ya? Ya baik, kita langsung aja bahas ya. Kita mulai dari yang A dulu. Nah, pada soal yang A, ada fungsi fx dari kosekan dengan sudut x ditambah 1/x. Maka prinsip penurunannya tetap sama ya, yaitu adalah pertama-tama sudutnya diturunkan terlebih dahulu. Berarti tinggal kalian mengingat bagaimana cara menurunkan fungsi aljabar yang sudah dipelajari waktu kelas 11. Berarti X turunannya berapa? Ya, 1. Kemudian ditambah 1/x. Nah, untuk 1/x ini, karena sebagai penyebut, ini akan susah kalau tidak diubah ke bentuk pangkat negatif. Nah, berarti 1/x-nya ini, 1/x, kamu ubah dulu. 1/x ini menjadi x pangkat berapa di sini? Masih ingat ya? Kalau di sini misalnya n, maka di sini menjadi pangkat negatif n. Berarti kalau di sini 1, berarti jadi negatif 1. Nah, oleh karena itu, berarti bentuk ini menjadi, kita ubah dulu, kosekan x ditambah x pangkat negatif 1. Nah, baru sampai sini. Dengan rumus yang sudah kamu pelajari waktu kelas 11, tinggal ini berarti min 1 dikalikan 1 di sini ya. Hasilnya negatif 1. Negatif 1, satunya nggak usah ditulis. Kemudian x-nya kita tulis kembali. Dengan rumus n dikurangi 1 ya. Karena n-nya adalah min 1, berarti min 1 dikurangi 1. Ya, Ibu harap jangan sampai lupa ya. Dengan rumus, jika ada fungsi fx bentuknya a kali x pangkat n, maka turunan pertamanya adalah tinggal pangkatnya dikalikan dengan koefisiennya, yaitu a. Berarti a dikalikan dengan n kali variabel x dipangkatkan n dikurangi 1. Nah, di sini karena a-nya 1 dikali min 1 berarti negatif 1. N, nih n-nya min 1, kemudian min 1 dari mana? Dari sini rumus ya, min 1. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Itu ya. Nah, setelah selesai diturunkan, ini sudah ya, 1 ini sudah nih hasil perpangkatannya, baru turunan dari kosekannya itu sendiri. Turunan kosekan apa? Iya, kosekannya muncul kembali ya, jangan lupa ada negatifnya. Negatif kosekan dengan sudut x ditambah 1/x. Jangan lupa ya, kalau turunan kosekan itu masih dikalikan dengan kotangen dengan sudut yang sama ya, ini x ditambah 1/x. Nah, tentunya belum selesai ya, kita selesaikan dulu, kita hitung. Nah, ini kita hitung ya, 1 ditambah kali min, berarti min ya. Kemudian x pangkat negatif 2. Berarti untuk bentuk x pangkat negatif 2, biar tidak ada pangkat negatif, kita ubah kembali menjadi 1/x pangkat 2. Berarti ini menjadi 1/x pangkat 2. Di sini ada negatif ya, negatifnya langsung kita simpan di depan sini aja. Negatif ya. Kita
pindahkan paling depan. Nah yang ini baru tulis kembali, kali kosekan dari X per X kali kotangen X ditambah 1/X. Nah ini adalah jawaban dari soal fx ini. Ya baik, kita kembali pada pembahasan contoh soal ketiga ya, 3B sekarang, yang mana soalnya adalah GX sama dengan kotangen dari sudut ini ya. Nah ini Ibu beri garis bawah. Sudutnya ini adalah fungsi aljabar dalam variabel X yang terdiri dari dua suku. Suku pertama variabel X kuadrat ditambah suku kedua dalam variabel X akar X. Nah sebenarnya ini permasalahannya di mana atau bedanya apa dengan contoh yang A tadi? Sebenarnya bisa dibilang sama saja, satu tipe ya, cuma beda bentuk saja. Kalau tadi permasalahannya pada ketika muncul persoalan bentuk 1/X. Karena bentuk 1/X ini dalam fungsi aljabar tidak bisa menggunakan rumus langsung, rumus dasar turunan ya, rumus yaitu yang tadi sudah Ibu tulis. Jika ada A kali X pangkat N, maka turunannya adalah A kali N X pangkat min 1. Nah ini pun sama, untuk suku pertama ini sebenarnya bisa menggunakan rumus ini, bisa. Ini ya rumusnya. Tapi untuk X akar X, nah akar X nya ini nih ya, sama ada perkalian dengan X pangkat 1. Nah ini yang tidak bisa langsung diturunkan. Oleh karena itu kamu otak-atik dulu. Untuk bentuk X akar X, kamu ubah dulu ke bentuk X pangkat berapa. Nah itu, seperti itu. Bagaimana caranya? Seperti tadi ya, kalau misalnya 1/X itu kan tadi diubah menjadi X pangkat negatif 1. Nah kalau misalnya X kali akar X, ini berarti X pangkat 1 dikalikan dengan X. Akar itu artinya di sini ada angka 1 ya kalau nggak ada apa-apa. Di akar pangkat pun kalau nggak ada apa-apa ini artinya ada angka 2, sehingga diperoleh X pangkat 1/2. 1 dari sini, 2 dari situ. Sehingga karena di sini sama-sama variabel X dikalikan, berarti tinggal pangkatnya saja yang ditambah. X kita tulis kembali, 1 ditambah setengah, 1/2, atau dalam pecahan biasa ditulis pangkat 3/2. Nah oleh karena itu kalau kamu ketemu soal seperti ini, sebaiknya kamu ubah dulu yang ada bentuk perkalian variabel sama ada akar, kita ubah ya, X kuadrat ditambah, nah ini hasilnya jadi X dipangkatkan 3/2. Jadi ini hanya kombinasi saja ya, karena di sini turun aljabarnya agak ribet ya. Nah di sini ada perkalian dengan variabel akar X. Ya baik, kita lanjut. Kalau sudah sampai sini ini udah nggak masalah ya. Maka turunannya adalah, jadi dari sini ke sini ini belum menurunkan ya, hanya mengubah bentuk sudutnya saja untuk suku kedua ini. Nah ini baru menurunkan. Turunan dari GX adalah G aksen X seperti biasa ya. Ini sudutnya kamu lihat. Suku pertama diturunkan X kuadrat, berarti turunannya adalah ya 2X. Kemudian ditambah ini ya, berarti ini ada angka 1 dikali 3/2 sesuai dengan rumusnya A kali N, berarti 1 dikali 3/2 tetap ya 3/2. Kemudian jangan lupa X, tulis kembali X pangkatnya N nya adalah 3/2 dikurang 1, berarti dikurangi 1 gitu. Nah ini turunan sudutnya sudah selesai. Suku pertama sudah, suku kedua sudah, tinggal turunan dari kotangen. Apa turunan dari kotangen? Iya, negatif kosekan kuadrat ya, untuk turunannya negatif kosekan kuadrat. Sudutnya ini ya, sudutnya seperti ini. Sudutnya adalah, aduh nulisnya ini harus mundur ya, Ibu ulangi nulisnya biar bagus ya. Berarti ini 2X ditambah 3/2 X 3/2 min 1
kali negatif kosekan kuadrat, sudutnya ini ya, sudutnya adalah x kuadrat ditambah, nah sudutnya nggak apa-apa ini nih, kalau sudah diturunkan kembali menjadi x akar x. Karena kita sudah selesai menurunkan, kita kembali aja ke soal asalnya, nggak apa-apa. Nah kita selesaikan yang ini, berarti 2x ditambah 3/2 x, 3/2 dikurangi 1 berapa? 1/2 dikurangi 1/2 ya, berarti x pangkat setengah. Negatifnya sebaiknya kita taruh di depan sini, negatif. Berarti tulis kosekan kuadrat x kuadrat plus x akar x. Nah inilah jawabannya, sudah selesai. Nah kalau misalnya di soal pilihan ganda tidak ada pilihan x pangkat setengah, bentuk seperti ini tidak ada, berarti kamu tinggal mengubah, kembalikan ke bentuk akar ya, bahwa x pangkat setengah itu adalah ini ya, x pangkat setengah adalah akar x, berarti ditambah 3/2 kali akar x dikalikan lagi sama ini ya, kosekan kuadrat dari x kuadrat plus x akar. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, baik, kita lanjut pada pembahasan contoh soal yang keempat ya. Contoh 4. Tentukan turunan pertama fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kali kotangan 2x. Nah, kalau sekarang bentuknya seperti ini. Nah, tentu untuk soal contoh 4 ini berbeda tipe dengan contoh sebelumnya ya. Contoh 3, apalagi contoh 2 dan contoh 1 ya, berbeda. Kenapa berbeda? Karena di sini ada perkalian ya. Seperti yang sudah dibahas sebenarnya waktu kemarin ya. Jadi di sini ada perkalian fungsi aljabar dengan fungsi trigonometri. Karena di sini ada perkalian dua fungsi aljabar sama trigonometri, ini seperti contoh 1 yang video 1 ya. Tinggal dimisalkan saja fungsi aljabarnya, misalnya anggaplah sebagai fungsi u, fungsi trigononya anggaplah sebagai fungsi v. Nah, oleh karena itu solusi untuk soal ini berarti pakai rumus dasar turunan ya, seperti turunan aljabar, yaitu u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Nah, biar kamu lebih tertata dalam penulisannya, bisa kamu tuliskan di samping sini ya. Karena u-nya adalah x kuadrat, berarti turunannya adalah x kuadrat, turunannya ya 2x ya. Tinggal v ya, v itu adalah kotangan 2x. Jadi turunannya adalah, sudutnya dulu ya, 2x turunannya 2. Kotangan turunannya negatif kosekan kuadrat dengan sudut ini ya, dengan sudut 2x. Atau bisa ditulis negatif 2 kali kosekan kuadrat 2x. Nah, kalau yang ini sudah kita hitung di sini ya, tinggal dimasukkan ke rumus ini. Jadi turunan dari soal tersebut adalah f aksen x. Ini solusinya ya, udah solusi. U aksen tinggal lihat sini 2x kali v nya ini ya, sebelum diturunkan v kotangan 2x, berarti kali kotangan 2x ditambah u nya ini sebelum diturunkan, u adalah x kuadrat, v aksen nih, v aksennya ini ya adalah v aksen kali negatif 2 kosekan kuadrat 2x. Tinggal dihitung 2x kali kotangan 2x, nggak bisa diapa-apain ya, tinggal tulis kembali 2x kali kotangan 2x plus kali min ya, atau negatif, kemudian 2 kali x kuadrat berarti 2x kuadrat, kosekan kuadratnya tinggal tulis kembali kosekan kuadrat 2x. Nah, inilah solusinya untuk soal pada contoh 5. Di sini pertanyaannya adalah tentukan turunan pertama fungsi g theta. Ini ya
soalnya bentuk pecahan ya, fungsi pecahan dalam variabel theta. Jadi karena trigonometri sudutnya masing-masing theta ya. Nah ini sebenarnya lebih sederhana menurunkannya karena sudutnya hanya theta saja. Nah kalau misalnya bentuknya seperti itu, bentuknya pecahan, maka kamu untuk turunan seperti biasa ya, kamu menggunakan rumus turunan G theta. Anggap pembilang ya, pembilang ini berarti ini ya, dari sini sampai sini anggap sebagai fungsi U. Kemudian yang ini sampai sini penyebutnya, jadi ini anggap U, ini anggap V. Nah seperti itu, anggap aja fungsi yang lain fungsi U, ini fungsi V. Sehingga turunan dari fungsi G ini adalah G aksen dari sudut theta. Kalau fungsinya bentuk pembagian U per V, berarti rumusnya adalah, jangan lupa waktu kelas 11 ya, U aksen V dikurangi U kali V aksen dibagi dengan penyebutnya ya, dikuadratkan. Penyebutnya ini V theta plus 3 kosinus theta. Nah baik, jadi triknya cuma ini saja. Kalau ada bentuk pembagian fungsi trigonometri ya, kebetulan pembilang fungsi trigonometri, kebetulan di operasi pengurangan, penyebutnya juga ini ya, trigonometri juga, ada operasi penjumlahan, maka bentuknya harus juga menjadi U per V, sehingga rumusnya harus pakai yang ini. Nah oleh karena itu kita jangan buru-buru langsung ke sini ya, sebaiknya kita harus cari dulu U-nya mana. Nah kita lihat sini U adalah pembilang, ini ya U, berarti U-nya adalah yang pembilang ya, yaitu 2 sinus theta dikurangi kosinus theta. Nah di sini kita butuh U aksen, berarti tinggal diturunkan. U berarti turunan pertamanya atau U aksennya adalah, karena di sini bukan perkalian ya, hanya pengurangan, maka tinggal masing-masing suku diturunkan. Itu bedanya dengan perkalian ya. Kalau perkalian harus pakai rumus U kali V, kalau ini enggak, langsung diturunkan tiap suku. 2 karena tidak ada variabel, tinggal ditulis kembali 2 sinus theta. Apa turunannya? Iya, kosinus theta. Selanjutnya dikurangi cos theta, langsung ya gimana ya? Berarti cos theta turunannya adalah iya, negatif sinus theta. Nah oleh karena itu tinggal diselesaikan. U aksennya berarti diperoleh 2 cos theta, kemudian min kali min ya, plus ya sinus theta. Nah ini adalah U aksennya. Tinggal sekarang V ya, kita harus cari V aksen. V nya kita tulis dulu. V nya di sini adalah ini ya, V nya adalah sinus theta ditambah 3 kosinus theta. Nah tinggal cari V aksen. Turun dari sin ya, kosinus theta ditambah turunan dari cos negatif ya, berarti langsung min. 3 nya ini nggak masalah karena tidak ada variabel, langsung tulis min 3. Turunan dari cos adalah min ya, jadi minnya ditulis sini, min kali plus jadi min sinus theta. Nah kalau sudah dapat semua, U aksen sudah ada, V aksen sudah ada, tinggal di substitusi ke rumus ini. Baik, kita lanjut sini. Berarti G aksen theta kita masukkan sini ya, U aksen. U aksennya ini nih. Ini adalah U aksen. Nih. Kita ngikut ya. U aksen berarti 2 kosinus theta ditambah sinus theta dikali V. V-nya ini. Berarti waduh, ini ngitungnya lumayan nih. Ngitungnya lumayan berpanjang-panjang ya. Ini mohon maaf ya, nulisnya mendingan biar lebih mudah, biar lebih simple. Kita nulisnya ngitungnya gini, ngikutin ini ya. Ya karena butuh U aksen kali V, kamu tulis aja di sini nih. U aksen
kali V. U aksennya tadi adalah 2, nah sudah diturunkan ini ya, kosinus theta ditambah sinus theta. Nih, kali V. V-nya ini ya. Nih. Dikali sinus theta ditambah 3 kosinus theta. Ini ya V-nya. Tinggal kalian kalikan. Nah, ini perkalian dua suku ya. Berarti yang pertama nih dikalikan ke sini ya. 2 kosinus theta kali sin theta. Berarti kita tulisin dulu ya, 2 sin theta kali kosinus theta. Selanjutnya ini sini 2 kali 3 6 ya. 2 kali 3 6. Cos theta kali cos theta, iya, cos kuadrat theta. Selanjutnya gantian ini ya, ini kalikan sin kali sin, ya, sinus kuadrat theta. Kemudian sin theta kali ini berapa? Ditambah 3 sin dulu ya, sin theta kali kosinus theta. Nah, kebetulan ada variabel yang sama ya, sin theta cos theta ini juga sama nih, ada sin theta cos theta-nya 2 tambah 3, iya 5 ya. Sin theta cos theta 2 tambah 3 5. Tinggal tulis lagi sin theta kali kosinus theta. Nah, sementara yang ini tinggal tulis kembali itu mah 6 kali kosinus kuadrat theta ditambah sinus kuadrat theta. Nah, sudah. Sekarang tinggal dikurangi U V aksen. Berarti ini sudah ketemu, tinggal nyari untuk U kali V aksen. U kali V aksen. U-nya adalah, ini U-nya ya. U-nya adalah 2 sinus theta dikurangi kosinus theta. Kemudian V aksennya ini ya. V aksennya adalah kosinus theta dikurangi 3 sin theta. Mohon maaf ini ya. Tuh. Dengan cara yang sama ya, kamu kalikan 2 sin theta kali cos theta. Berarti 2 sin theta kali kosinus theta. Selanjutnya ini kalikan 2 kali min 3, ya negatif 6. Sin theta berarti sin kuadrat theta. Berikutnya tinggal ini ya, min cos kali cos berarti min kosinus kuadrat theta. Selanjutnya min 1 kali min 3 plus 3 ya, plus 3 cos kali sin. Berarti kita tulisin dulu sin theta kali kosinus theta. Dan ini pun sama ya, ini punya variabel yang sama, sin theta cos theta ya, sehingga 2 tambah 3 5 kali sinus theta kosinus theta. Yang ini tinggal tulis kembali, negatif 6 sinus kuadrat theta dikurangi kosinus kuadrat theta. Sudah. Jadi tinggal kamu menggabung ya. Nih, ini dikurangi, jadi ini ya, ini adalah U aksen V dan ini adalah U V aksen. V aksen. Nih. Karena di sini dikurangi, kita langsung lanjut di sini ya. G aksen X, U aksen V. Kalau ada yang sama, ini kan sama ya, 5 sinus theta cos theta ini 5, berarti habis nggak kalau dikurangi? Habis ya. Ini langsung aja nih, karena ini terlalu panjang, kalau bertulis lengkap terlalu panjang. Oleh karena itu ini kelihatan nih 5 sin theta kosinus theta pada U aksen V ya. Nih, karena ini penjumlahan, jadi ini bisa digabung sama yang ini nih. Namanya dikurangi, habis ya, habis. Tinggal kita tulis ini yang beda ya. Nah, ini lanjutannya, ini sudah habis sama ya. Jadi karena ini udah habis, dianggap nggak usah tulis lagi karena habis, saling dikurangi ya, dikurangi habis. Jadi tulis nih 6 kosinus kuadrat theta ditambah sinus kuadrat theta dikurangi, nah dikurangi ini nih ya, buka kurung, kurangi ini ya,
min 6 sinus kuadrat theta dikurangi kosinus kuadrat theta. Jangan lupa dibagi, ini rumusnya ya, pi kuadrat. Pi nya ini berarti sin theta ditambah 3 kosinus theta. Nah, kalian bisa lihat di sini Kuadrat. Ya, kuadratnya ya kelewat ya. Baik, tadi kita sudah sampai sini ya. Jadi sekali lagi ini langsung tercoret saja karena di sini pengurangan tadi ya rumusnya. Tinggal kita selesaikan ini ya, min kali min 6 sin kuadrat theta berarti ini ya. Min kali min plus 6 sin kuadrat theta. Kemudian min kali min yang ini. Berarti plus, tinggal tulis cos kuadrat theta seperti ini. Penyebut tinggal tulis kembali ya. Ini pi kuadrat ya, sesuai dengan rumus yang tadi ditulis. Sudah ya, tinggal diselesaikan ya. Ini tentu belum selesai. Kalau soal bilang ganda belum tentu ada jawabannya kalau misalnya sampai sini doang ya. Harus diotak-atik terlebih dahulu. Bagaimana cara mengotak-atiknya? Ya kamu perhatikan, kamu harus hafal dengan sifat-sifat dari identitas trigonometri. Seperti misalnya ini, sin kuadrat theta kalau ditambah cos kuadrat theta berapa hasilnya? Ya, 1 ya. Ini langsung aja nih. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta adalah 1. Kemudian, karena di sini sama-sama angka 6, angka 6 kita taruh di luar. Berarti kalau sudah di luar, di sini tinggal kosinus kuadrat theta. Ini 6 sudah taruh di luar, berarti ditambah 6 simpan di sini. Ini ada sin, berarti tinggal tulis sinus kuadrat theta. Penyebutnya tinggal tulis kembali, nggak usah dikuadratkan ya. Biasanya dalam soal yang ganda ini tetap dalam bentuk kuadrat saja, nggak usah diuraikan. Sinus theta ditambah 3 kosinus theta. Jadi sekali lagi, untuk penyebut ini tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya tidak butuh-butuh banget dikuadratkan, tidak usah dikuadratkan. Nah, tentu ini juga belum selesai, karena biasanya kalau sampai sini saja jawabannya belum tersedia jawabannya. Kenapa belum selesai? Karena ternyata lagi-lagi kita bisa melihat di sini ada identitas trigonometri. Nah, ini sama seperti tadi ya. Sinus kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Sama juga kalau cos kuadrat dulu, theta ditambah sin kuadrat theta. Bentuk-bentuk yang sama ya. Kalau jumlah hasilnya iya 1 ya. Jadi ternyata ini hasilnya 1. 6 kali 1 berapa? 6 ya. Berarti 1 ditambah 6. Nah, yang ini nih, ini hasilnya 1 ya. 6 kali 1 per ini pi kuadrat ya. Dalam hal ini pi-nya adalah sin theta ditambah 3 cos theta kuadrat. Gitu. Tinggal dihitung 6 kali 1 6 tambah 1 7. Ya, berarti itu hasil akhirnya ya. Jadi hasil akhirnya atau G aksen X-nya adalah 7 dibagi sin theta ditambah 3 cos theta kuadrat. Nah, nulisnya di tengah-tengah ya. Tuh, gitu. Nah, begitulah ternyata ya. Dikaliku dari tipe-tipe soal tentang turunan fungsi trigonometri.